Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Pak Nazar, Anda ini dikenal imam lintas zaman begitu ya, atau tokoh agama lintas zaman begitu. Tadi sempat diceritakan dekat dengan Pak Harto pada saat eranya begitu, dan kita tahu bersama Anda juga sangat dekat dengan Pak Habibie. Bisa diterima oleh, bahkan dipanggil pulang ya katanya tadi oleh Pak SBY untuk menjadi Wakil Menteri Agama, dan sekarang rupanya juga tetap dekat dengan istana. Label selalu ingin dekat dengan istana itu bisa dibilang bukan hanya label positif, tapi orang juga melihatnya sebagai label negatif. Ya, I don't know, I don't care apapun orang mengatakan pada diri saya, tapi innamal a'malu binniyati ya. Saya punya keyakinan ya, memang ada dalam bukunya Imam Al-Ghazali itu, kebetulan itu materi pengajian saya di beberapa masjid ya. Salah satu poin yang disampaikan Imam Al-Ghazali, salah satu ciri-ciri ulama usu ialah keluar masuk dari istana. Ya, loh, apa kena saya ini atau tidak? Terserah apapun orang melihatnya, bahkan apapun Tuhan melihat saya. Yang penting niat ikhlas saya ya, adalah niatnya. Daripada orang lain yang nggak capable, walaupun saya belum tentu capable ya, daripada orang lain yang masuk, daripada orang-orang yang mungkin tidak standar dalam tanda kutip Islam ya, atau religiosity-nya kurang pas ya. Saya merasa terpanggil ya. Dan apalah yang bisa saya sumbangkan kepada negara kalau bukan ilmu yang sedikit yang saya miliki ini ya. Dan saya juga tidak pernah cari muka. Saya tidak pernah minta-minta dan saya tidak pernah apapun. Ya, jadi betul-betul seperti imam besar sekarang ini kan. Saya katakan bahwa saya bukan orang yang pantas. Saya bukan orang yang paling tepat untuk menjadi imam besar. Saya mau ke Bogor pada waktu itu, dipanggil pulang, Anda mau dilantik jadi imam besar. Apa nggak salah? Saya sampaikan ke Pak Menteri, mohon maaf Pak Menteri, banyak senior saya ulama-ulama yang capable. Saya ini siapa? Ya, kata Pak Menteri singkat ya, udahlah Pak Nazar, atas bawah menghendaki Anda. Saya pikir atasannya beliau siapa gitu kan, bawahnya siapa ya? Ya, saya anggap ini sebagai sebuah amanah ya. Tapi dengan syarat Pak Menteri, saya akan membuka diri, melibatkan tokoh-tokoh senior saya dan ulama-ulama yang capable untuk mendampingi dan membimbing saya. Diterima syaratnya? Iya, dan buktinya saya diberi kemerdekaan kan. Betul, tidak ada intervensi. Istiqlal. Iya. Ya, kembali lagi bahwa kenapa saya sering ke istana. Iya, dan sejak saat itu terlihatlah Anda beberapa kali ke istana. Fine-fine saja sih, tapi akhirnya banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih yang kerap kali dibicarakan Prof. Nazar dengan Presiden Jokowi? Iya. Apa masukan-masukan yang disampaikan imam besar kepada Presiden Jokowi? Saya kok melihat itu lebih mungkin bukan sebagai imam besar ya. Ada aja ya persoalan-persoalan yang sangat ringan ya. Mereka itu beliau-beliau itu mulai dari Pak Harto sampai saya ingat betul Pak Harto pada waktu itu, Mbak Tutut pernah mengatakan, Pak Nazar jangan terlalu sering ke rumah dong. Ya kenapa Mbak? Bapak kan disuruh istirahat oleh dokter, tapi kalau ketemu Pak Nazar nggak mau berhenti. Pokoknya suka bicara ya, kalau dia ke Atin, dia cari saya kan. Nah terus Pak Habibie ya anaknya kan Ilham temen ya, jadi saya juga dekat dengan beliau memang secara pribadi, walaupun sebentar ya. Nah kemudian ya Ibu Megawati, saya masih ingat juga Bu Megawati itu karena banyak tantangan, nggak boleh perempuan jadi kepala negara kan. Kebetulan disertasi saya tentang gender perspective in the Holy Quran itu kan, perspektif gender, kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran. Ya menurut hasil kajian saya terhadap Quran, ya di situ ada statement saya bahwa kita tidak boleh menolak perempuan itu sebagai kepala negara karena dirinya sebagai perempuan. Tapi tolaklah kalau mungkin kapasitasnya tidak mencapai target yang ditargetkan ya kan. Nah bagi saya, untuk apa Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan Ratu Balkis dan tokoh-tokoh perempuan dalam Al-Quran, kalau tidak untuk membuktikan bahwa perempuan bisa loh, perempuan juga manusia kan, perempuan juga bisa dipercaya dan seterusnya, dan terbukti banyak yang berhasil kan. Ya jadi saya berkeyakinan bahwa laki-laki dan perempuan itu sebetulnya dalam Al-Quran itu sama, dan tidak bisa kita katakan bahwa laki-laki itu kan the first sex itu kan, sedangkan perempuan itu the second sex. Bagi saya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah
siapa yang paling bertakwa di situ nggak mesti harus laki-laki kan. Iya, iya. Nah, terus habis itu Pak SBY, ya semenjak beliau kolonel kan, saya dulu waktu mahasiswa sampai selesai Ikatan Penerima Beasiswa Supersemar ya kan. Seluruh Indonesia saya ketua, dan kita melakukan kegiatan-kegiatan alumni penerima beasiswa Supersemar ya. Sampai saat ini Anda memimpin Yayasan Supersemar. Notabene sangat cerdas itu ya. Nah, kita membantu kepala-kepala desa yang buta huruf, yang tidak punya kecerdasan, sarjana-sarjana yang notabene bagus ini, kita godoki tempatnya Pak SBY, tempatnya Pak di Kopassus itu. Ya. Selama 3 bulan kita godok 1.006, saya ingat betul. 1.006 sarjana kita kirim ke seluruh Indonesia mendampingi kepala desa tertinggal itu kan. Dan alhamdulillah tingkat dropoutnya itu sangat sedikit. Itu luar biasa mendapatkan pujian dari beberapa pihak, ya, termasuk dari Jepang yang menjadi salah seorang fundingnya kan. Nah itu, jadi begitu beliau ke kepala negara ya, saya di Amerika kan, saya jadi visiting professor di Georgetown. Nah pada saat itu juga ketemu Pak Nasar pulang, negara kita juga membutuhkan Anda kok. Siapa Pak, kebetulan ibunda saya yang tercinta sakit keras, oh inilah saatnya saya pulang. Ya, walaupun anak saya nggak mau kan, saya bawa semua kan. Enak-enak di situ kerja ya, pokoknya pekerjaan kita ya enak lah, tidak banyak beban. Tapi panggilan seorang Pak SBY, ya, panggilan ibu saya yang sedang sakit, panggilan juga benar juga ya. Masa saya disekolahkan oleh beasiswa ya, lalu setelah saya jadi kok mengabdinya di negara lain gitu kan. Jadi ada juga kesadaran seperti itu, akhirnya saya balik. Oke. Nah, dan akhirnya Anda mengemban wakil dirjen, menteri selama kemudian 2 tahun. setelah dirjen itu dirjen. menjadi wakil menteri. Ya. Dan sekarang di era Jokowi Anda kerap diundang begitu. Apa saja sih yang dicurhatkan Presiden, kalau boleh tahu apa saja yang diminta advice kepada Anda oleh Presiden Jokowi? Iya. Iya, saya nggak tahu ya, sambung rasanya mungkin yang dominan, bukan. Beliau tahu kalau saya tidak punya partai, beliau tahu kalau saya tidak punya kepentingan apapun, dan buktinya juga saya mengatakan kepada beliau, ya Pak, saya lebih, ya saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ya nggak apa-apa Pak Nasar, saya juga. Jadi ada apa ya, saya merasakan ada sebuah persambungan rasa antara saya dengan beliau. Kadang-kadang berjam-jam ya kita duduk di situ diskusi soal agama, diskusi soal ke depan tentang umat ya, tentang kebangsaan kita, tentang dunia internasional segala macam lah. Ya saya nggak tahu, tapi ya beberapa kali kesempatan ya. Jadi saya pikir mungkin tidak ada salahnya ya kalau kita juga menyampaikan sesuatu yang mungkin ya, karena saya juga suka meneliti, saya nulis, dan tentulah kita sering ke beberapa negara ya. Kita juga memberikan pandangan-pandangan kita dengan segala kesederhanaannya ya. Iya. Ya. Ini Presiden Jokowi ini kerap dinilai oleh sebagian umat Islam adalah anti-Islam, seperti itu. Dan itu akhirnya menjadi semacam ya berarti Presiden kita ini anti-Islam begitu. Sempat tidak diberikan masukan-masukan apa betul atau tidak itu lain soal begitu, tapi sempat tidak diberikan masukan-masukan agar ya isu anti-Islam ini tidak semakin menguat. Adalah yang kita diskusikan ya, tapi saya kok melihat, pertama saya harus melihat Islam itu secara utuh ya kan, dan yang kedua kita juga harus melihat Indonesia ini secara utuh. Iya. Dan ketika kita bicara tentang Islam dan Indonesia, subjektivitas kita sebagai seorang individu punya kepentingan itu harus dinomorsekiankan kan. Bangsa kita di atas segala-galanya, dan sebagai umat Islam tentu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya kan. Itu juga harus, bagi saya tidak mesti harus dipertentangkan antara nasionalisme Indonesia dan diri kita sebagai seorang muslim atau seorang umat beragama ya. Jadi tidak mesti harus mempertentangkan antara loyalitas saya terhadap negara dan bangsa, dan satu sisi loyalitas penuh juga saya harus berikan kepada agama saya dan Tuhan saya kan. Jadi ibarat satu mata uang yang memiliki dua sisi, tidak mesti harus dipertentangkan ya kan. Saya bisa menjadi nasionalis sejati Indonesia, tapi pada saat bersamaan mungkin juga saya bisa menjadi mengklaim diri saya seorang muslim yang terbaik sesuai kemampuan saya ya kan, sebagai seorang manusia biasa kan. Jadi saya tidak pernah melihat ada pertentangan antara
bernegara dan berislam. Jadi bahkan Dan ada juga tidak membaca bahwa pemerintahan saat ini anti-Islam sama sekali. Tergantung definisinya dan tergantung sudut pandang mana. Bagi saya tentu saya punya ukuran lain ya kan. Saya tidak ingin menjadikan satu-satunya ukur dalam rangka mengukur seseorang ya kan. Jadi keyakinan yang saya pahami dari agama saya bahwa kita tidak boleh menilai seseorang itu hanya dalam satu sudut pandang. Ya, lihatlah dalam berbagai macam sudut pandang. Semakin banyak sudut pandang yang kita kuasai, maka kita akan semakin wise ya kan. Jadi jangan menutup mata terhadap objektivitas yang ada pada diri orang lain. Itu namanya kita subjektif ya kan. Nah, yang sangat penting saya sampaikan ya bahwa keyakinan saya itu bahwa kalau kita diundang ke istana, ya pasti niatnya baik. Ya, nggak mungkinlah seorang sekelas kepala negara mau mengundang orang yang mungkin tidak perlu diundang, tidak pantas diundang. Bagi saya mungkin satu sisi kehormatan, tapi pada sisi lain ini kesempatan buat saya. Nah, untuk memberikan masukan pada kepala negara kita ya. Dan satu poin yang sangat disukai dari Pak Jokowi itu adalah pertama dia memberikan dukungan karena saya menulis setiap hari di Rakyat Merdeka, bahkan beliau sampai meminta Pak Menseknek itu agar tulisan-tulisan Pak Nasar itu di berbagai koran itu sayang untuk tidak dibukukan. Jadi saya sekarang sudah mengumpulkan, saya sudah punya lebih 5.000 artikel ya kan, dan insya Allah setiap artikel saya itu nggak ada yang sama, karena memang saya rancang untuk menjadi sebuah buku kan. Saya harus menulis di Rakyat Merdeka setiap hari kan, sudah 5 tahun lebih, 6 tahun ya. Di Republika, Ramadan itu setiap hari, kalau hari-hari biasa itu setiap hari Jumat ya. Dan itu tulisan serius, paling serius tulisan saya itu di Republika ya. Memang kalau nggak punya basic itu agak susah memahami itu kan. Nah kemudian media Indonesia juga setiap Jumat atau setiap hari pada saat bulan suci Ramadan. Hari yang pelita sudah 7 tahun ya barangkali itu setiap hari Kamis. Di Rakyat Merdeka, di Harian Fajar Makassar, Jawa Pos Surabaya. Anda sangat produktif sekali sebagai penulis ya. Pak Nazar, kita harus break lagi. Nanti di segmen selanjutnya kita akan mulai bicara soal isu-isu aktual yang terjadi di negeri ini. Tetaplah bersama kami.